Shalom Bapak Ibu semuanya. Malam saat ini kita akan mempresentasikan untuk surat 2 Petrus, di mana kami kelompok 3B yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, kemudian Pak Darius, Pak Gamaliel, Pak Harif, Pak Samuel, dan juga Gaby, serta Pak Roni. Kita akan langsung saja masuk ke dalam pokok pembahasan, di mana bagi sebagian besar pakar, surat 2 Petrus itu dianggap bukanlah tulisan Petrus, walaupun di dalam Alkitab 2 Petrus 1 ayat 1 mencantumkan Petrus sebagai penulis, dengan alasan 2 Petrus adalah karya pseudepigrafa yang ditulis di masa terkemudian. Kemudian kita akan melihat lebih lanjut di dalam 2 Petrus dalam jemaat mula-mula. Nah, kalau kita melihat bukti awal kanonisitas dan non-kanonisitas dari kitab-kitab Perjanjian Baru, itu bisa dilakukan pendekatan dengan 3 cara. Yaitu yang pertama adalah melihat kutipan terawal dari sebuah kitab Perjanjian Baru dan menyimpulkan bahwa kitab itu baru dikanonkan pada satu periode sebelum tulisan yang mengutipnya. Kemudian yang kedua, memberikan nilai relatif bagi kutipan-kutipan dan menyelidiki apakah penulisnya memiliki alasan untuk mengutip kitab Perjanjian Baru yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, apakah ada penolakan dari setidaknya sebagian jemaat mula-mula. Dari ketiga pendekatan ini, memang alasan nomor satu itu adalah alasan yang paling memungkinkan menyesatkan. Karena apa? Karena begitu minimnya bukti yang lebih tua dari seperempat terakhir abad kedua. Nah, kemudian untuk alasan yang ketiga, pendekatan yang ketiga ini, bagi surat 2 Petrus itu sangat penting karena meski sempat diragukan, surat ini tidak pernah ditolak secara definitif. Nah, kita akan melihat bagaimana eh, orang-orang pada zaman dahulu, termasuk Bapak Gereja dan tokoh-tokoh lain yang akan membahas tentang 2 Petrus. Origen, seorang Bapak Gereja, ini setidaknya mengutip 2 Petrus itu sebanyak 6 kali dan sedikit meragukan sifat kanonisnya. Nah, beberapa kesan terhadap kecurigaan Origen mungkin berasal dari pernyataan Eusebius bahwa menurut Origen, Petrus itu meninggalkan satu surat yang dikenali dan mungkin juga dua karena yang kedua itu sedang diperdebatkan. Kemudian hal yang berikutnya adalah tentang 2 Petrus ini diparalelkan dengan surat kepada jemaat Lyon dan Vienna, sehingga mengharuskan kita menduga penulis surat ini sangat mengenal 2 Petrus. Dan juga beberapa pakar ini menemukan jejak 2 Petrus dalam tulisan Ignatius, Hermas, dan Clement dari Roma, tetapi keserupaan yang ada kembali terlalu kabur untuk dinilai sebagai kutipan. Dan kemudian yang ketiga, menurut Van Unik, 2 Petrus itu bisa jadi dikutip dalam Injil kebenaran yang mungkin terbit di awal abad kedua. Kemudian ada pertimbangan penting adalah tidak masuknya 2 Petrus ke dalam kanon moratorian. Kanon moratorian juga tidak merujuk 1 Petrus dan teks kanon moratorian juga tidak lengkap sehingga tidak bisa membuat kesimpulan semutlak ini. Apa itu kanon moratorian? Kanon moratorian itu isinya adalah kumpulan daripada naskah kuno Perjanjian Baru ditemukan sekitar tahun 1800 Masehi dan berisikan 22 kitab dari Perjanjian Baru yang kita kenal saat ini, di mana Perjanjian Baru sekarang ada 27, moratorium hanya ada 22 kitab, dan di mana 2 Petrus dan juga Yakobus itu tidak termasuk di dalamnya. Makanya ada pertimbangan penting bahwa
2 Petrus ini tidak masuk di dalam kanon moratorian. Nah, untuk yang berikutnya, para penulis setelah Origen, yaitu Eusebius, memasukkan 2 Petrus ke dalam kategori antilegomena. Antilegomena itu adalah sebuah istilah yang merujuk pada naskah-naskah tertulis yang keasliannya atau nilainya diperdebatkan. Nah, ia menyatakan mayoritas menganggap surat ini asli bersama dengan surat Yakobus dan juga Yudas, namun Eusebius meragukannya dengan alasan yang pertama, para penulis yang ia hormati tidak menilai surat ini kanonis. Yang kedua, surat ini tidak dikutip oleh para penatua mula-mula. Eusebius mungkin mau berkata bahwa 2 Petrus tidak dikutip dengan disebutkan nama penulisnya. Jadi dengan demikian tidak ada bukti jemaat mula-mula yang menolak 2 Petrus karena dianggap palsu, meskipun sempat ragu sebelum menerimanya. Kemudian saya tetap lanjutkan ke penulisan. Ini ada beberapa subnya, yaitu mengenai klaim surat ini sendiri. Bukti-bukti bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Petrus. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 1 dikatakan ia menyebut diri Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus. Kemudian di ayatnya yang ke-14, masih dari pasal 1, menegaskan Tuhan memberitahukan bahwa ia akan segera mati. Dan juga di dalam ayat 1, ayat 16 sampai 18, pasal 1, mengklaim diri sebagai saksi mata pemuliaan. Kemudian pasal 3 ayat 1, dan mencatat suara ilahi yang ia dengar di atas gunung yang kudus dan menyinggung surat yang pernah ia tulis bagi jemaat yang sama. Dan juga ayat yang ke-15 dari pasal 3, dan dengan akrab menyebut Rasul Paulus sebagai saudara kita yang kekasih. Kemudian untuk rujukan pribadi, tambahan nama Yahudi Simon kepada nama Yunani Petrus di salam pembuka ayat 1-1 dilihat sebagai usaha yang disengaja untuk mengaitkan Petrus penulis surat ini dengan Petrus yang tercatat dalam Injil dan juga kisah para rasul, karena hanya di sana nama ganda ini muncul. 6, tetapi Injil lebih banyak menyebut Petrus daripada Simon Petrus. Dan jika teks alternatif Simeon adalah teks yang benar, maka bentuk nama ini bisa diklaim menunjukkan ketertarikan penulis 2 Petrus terhadap bentuk-bentuk kuno. Nah, yang kedua, nubuat Tuhan akan kematian Petrus dalam pasal 1 ayat 14 umumnya dikaitkan dengan Yohanes 21 ayat 18 dan seterusnya. Dan jika hal ini benar untuk nubuat Tuhan akan kematian Petrus, maka 2 Petrus tidak mungkin ditulis oleh Petrus karena Injil Yohanes baru ditulis cukup terkemudian. Nah, selain itu, bagaimana Petrus tahu bahwa akhir hidupnya telah begitu dekat? Hal ini dianggap sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa surat ini ditulis segera sebelum Petrus meninggal. Nah, kemudian yang ketiga adalah 2 Petrus 1 ayat 15, ini menjanjikan suatu penulisan adalah suatu karya tulis setelah Petrus meninggal. Kemudian yang keempat, narasi pemuliaan. Pasal 1 ayat 16 dan seterusnya, ini dianggap dipaksakan. Ini tentang rujukan pribadi daripada kepenulisan 2 Petrus. Kemudian menyangkut problem historis. Ada banyak problem sejarah yang dianggap melawan kepedulian Petrus, dan yang terutama adalah ada 5 yang kita catat. Yang pertama adalah rujukan kepada Paulus dan surat-suratnya dalam pasal 3 ayat 15 menunjukkan periode setelah para rasul di mana korpus surat-surat Paulus telah dikenal. Dan yang kedua adalah rujukan kepada surat yang kedua di dalam pasal 3 ayat 1. Jika 2 Petrus merupakan karya pseudepigrafa, maka sangat mungkin rujukan ini diberikan untuk mengklaim kaitan dengan
1 Petrus, di mana suatu proses yang bukannya tidak dikenal oleh para penulis pseudepigrafa. Kemudian yang ketiga, peristiwa di surat ini terlalu terlambat untuk zaman Petrus dan kerap diyakini menunjukkan situasi abad kedua, khususnya periode yang ditandai oleh maraknya aktivitas Gnostik. Nah, jika hal ini benar, maka surat ini tidak mungkin ditulis oleh Petrus dan pasti ditulis setelah periode rasuli. Kemudian yang keempat, frase sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal dalam 2 Petrus 3 ayat 4, ini dinilai menunjukkan bahwa orang Kristen generasi pertama itu telah berlalu dan surat ini ditulis di masa generasi kedua atau ketiga, yang berarti lama setelah kematian Petrus. Kemudian yang kelima, frase Rasul-Rasulmu 2 Petrus 3 ayat 2 dinilai ganjil untuk tulisan seorang rasul. Silakan Pak Roni, dilanjutkan. Terima kasih Pak Ari. Selanjutnya tentang problem gaya bahasa. Sejak masa Jerome, perbedaan gaya bahasa 1 dan 2 Petrus telah disadari dan dijelaskan dengan mengaitkan keduanya dengan sekretaris yang berbeda. Bahasa Yunani 2 Petrus lebih resmi dari 1 Petrus. Chess menyebutkan kosakata penulis ambisius, namun menilai kebanyakan pengulangan di dalamnya memeterai surat ini sebagai surat yang miskin dan tidak memadai. Penulis sangat kurang memakai unsur-unsur pengait dan condong memakai kalimat-kalimat sulit. Tetapi setelah dengan teliti memaparkan bukti-bukti ini, Cis mengakui bahwa tidak ada hal yang secara absolut menolak kepenulisan Petrus. Meski menurutnya kepenulisan Petrus sulit untuk didamaikan dengan karakter tulisan surat ini, di lain pihak, jika bahasa Yunani 2 Petrus memang terkesan dibuat-buat dan dipelajari dari buku, dan jika bahasa surat ini memang sangat jauh dari bahasa sehari, maka kesulitan untuk mengaitkan 2 Petrus dengan Petrus akan cukup kuat. Lanjut, Pak. Problem doktrinal. Doktrin 1 Petrus tidak bisa didamaikan dengan 2 Petrus. Dan telah ditunjukkan bahwa banyak tema penting dalam 1 Petrus tidak muncul sama sekali di 2 Petrus. Salib, kebangkitan, kenaikan ke surga, juga baptisan, dan juga tentang doa. Sebaliknya, 2 Petrus sangat menekankan parousia. Beberapa ungkapan menunjukkan keakraban dengan gaya pemikiran Yunani dan dianggap sangat tidak mungkin bagi seorang nelayan Galilea konsep arete yang dikaitkan kepada Allah. Konsep nilai yang dikaitkan dengan iman, konsep pengetahuan, konsep berbagai natur ilahi, dan istilah saksi mata yang dipakai di agama-agama misteri merupakan contoh-contoh penting dari ungkapan Yunani seperti itu. Lanjut. Rujukan pribadi. Tidak ada paralelnya karya pseudepigrafa yang mendekati Petrus II. Karya pseudepigrafa biasanya konsisten mengadopsi gaya bicara orang pertama, khususnya di bagian narasi. Tidak ada gaya pseudepigrafa yang berbentuk surat. Pemakaian nama ganda Simon Petrus akan aneh jika 2 Petrus adalah karya pseudepigrafa, karena Simon tidak muncul di 1 Petrus yang agaknya dipakai sebagai pola. Nama Simeon tidak muncul di tulisan-tulisan bapak-bapak gereja ataupun karya-karya pseudepigrafa Kristen. Nama ini hanya muncul di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 14 dan jelas ini merupakan suatu bentuk kuno
yang sudah tidak dipakai lagi di zaman itu. Asumsi penggunaan nama ini sengaja untuk memberi kesan keaslian yang lebih besar. Secara keseluruhan, pemakaian nama Simon Petrus lebih sulit dikaitkan dengan penulis pseudepigrafa dibandingkan dengan Petrus yang bagaimanapun lebih bebas menyebutkan namanya sendiri. Lanjut, Pak. Baik, problem historis. Akibat F.C. Baur dan penerusnya, semua rujukan guru palsu di Perjanjian Baru condong dikaitkan dengan Gnosticisme abad kedua. Penulis pseudepigrafa abad kedua yang menulis di saat Gnostikisme sedang berkembang akan memberikan bukti yang spesifik tentang zamannya berikut sekte yang ia perangi. Menurut Spita dan San, 1 Petrus ditujukan untuk orang non-Yahudi dan 2 Petrus untuk orang Kristen Yahudi. Dalam 1 Petrus, penulis tidak tampak berkhotbah secara pribadi kepada pembacanya, seperti yang terjadi di 2 Petrus, tetapi mereka tidak mempunyai bukti yang ada. Keberatan pada 2 Petrus 3 ayat 4 yang dianggap merujuk pada generasi sebelumnya. Ayat ini menyoroti tentang keakuratan parousia, karena setelah orang-orang Kristen telah meninggal, segalanya tetap sama seperti sebelumnya. Berikut problem tulisan. Petrus adalah jenis orang yang dipengaruhi oleh tulisan-tulisan lain, tetapi kasus 2 Petrus memang cukup berbeda karena penulis tampak memperluas traktat yang telah ada tampak mengakui hal ini. Meski terdapat variasi dalam kutipan formal, adalah fakta yang luar biasa bahwa kutipan-kutipan yang nyaris langsung dari 2 Petrus diambil dari Mazmur, Amsal, dan Yesaya, di mana semuanya secara formal dikutip dari 1 Petrus. Amsal dan Yesaya yang menonjol dari keduanya. Problem gaya bahasa. Sangat sulit memastikan kriteria bagi penyelidikan gaya bahasa, khususnya jika kita membandingkan 2 surat yang singkat dan terbatas bisa memberikan hasil yang menyesatkan. Problem doktrinal. Sebagian besar kritik Perjanjian Baru mengambil pendekatan yang terlalu analitis, dan hal ini khususnya benar dalam perbandingan doktrinal. Ketuhanan Kristus yang sangat ditekankan di surat ini memposisikan kebangkitan dan kenaikan ke surga. Karena tanpa semua ini, doktrin ketuhanan Kristus tidak bisa dibangun. Berikut pertimbangan tambahan. Keserupaan dengan ucapan Petrus di Kisah Para Rasul, misalnya, 1. Kata memperoleh dalam 1 ayat 2 berdasarkan Kisah 7 ayat 17, kesalehan 1 ayat 6 berdasarkan Kisah Para Rasul 3 ayat 12. Sifat insidental ini memang bisa menguntungkan karena penulis pseudepigrafa umumnya memasukkan paralel yang jauh lebih jelas atau sepenuhnya mengabaikan sumber
Kisah Para Rasul. Ada beberapa kenangan pribadi tidak langsung yang mendukung kepenulisan Petrus. Misalnya, kata kema atau skene dan eksodus atau kepergian. Kedua kata ini dipakai sebelum catatan tentang pemulihan dimasukkan. Superioritas 2 Petrus atas kitab yang dipalsukan sebagai karya Petrus juga mendukung keaslian. Kesimpulan, bukti eksternal menunjukkan bahwa 2 Petrus sempat diragukan walaupun alasannya tidak jelas. Bukti internal menyodorkan banyak problem. Ada kesulitan untuk menemukan motif bagi penulisan surat pseudonim hanya akan dipakai jika penulis merasa ia tidak akan bisa mencapai tujuannya dengan memakai namanya sendiri, seperti 2 Petrus. Fakta bahwa tidak ada pendukung teori pseudonim dari 2 Petrus yang bisa menjelaskan motivasi ini secara memuaskan. Dengan demikian, 2 Petrus adalah A. Surat ini asli tulisan Petrus dengan atau tanpa sekretaris. B. Atau 2 Petrus adalah karya pseudepigrafa di mana kesulitan utamanya adalah kurangnya motif yang memadai dan mengapa surat ini nantinya bisa diterima. Pembaca mengacu pada 2 Petrus 3 ayat 1. Dilanjutkan Pak Darius, Pak. Oh, ya. Oke, saya lanjutkan dari 2 Petrus ke poin pembaca. Mengacu pada 2 Petrus pasal 3 ayat 1, pembaca surat ini ditunjukkan sama seperti penerima surat Petrus yang pertama, yakni pembaca surat pertama yang tinggal di suatu daerah tertentu. Jadi pembaca di sini dimaksudkan sama persis pembaca di surat 1 Petrus, yaitu mengacu pada jemaat yang tinggal di suatu daerah tertentu. Berdasarkan 2 Petrus 1 ayat 16, Zen berpendapat bahwa surat 2 Petrus ini merupakan surat yang ditunjukkan untuk orang-orang Kristen Yahudi. Jadi ini pendapat Zen ya, kalau mengacu kepada 2 Petrus 1 ayat 16, 2 Petrus ini merupakan surat yang ditunjukkan untuk orang-orang Kristen Yahudi. Lanjut, Pak Lim. Nah, ada beberapa asumsi ya mengenai surat Petrus ini. Pertama, dengan asumsi bahwa 2 Petrus asli. Surat ini memberikan pesan berupa pencegahan terhadap guru palsu dengan iman dan praktek hidup orang-orang Kristen. Surat ini juga diasumsikan sekitar sebelum 68 sebelum Masehi, di akhir kehidupan Petrus. Jadi asumsi pertama asumsi bahwa 2 Petrus ini asli, ditulis sekitar tahun 68 Masehi. Ini masa-masa tua Petrus ya, atau masa-masa akhir di kehidupan Petrus. Nah, surat ini mengacu pada pencegahan terhadap guru palsu yang pada saat itu menjadi satu pemikiran Petrus untuk mengeluarkan surat 2 Petrus ini, karena terkait dengan iman dan praktek hidup orang-orang Kristen pada saat itu. Kedua, asumsi bahwa 2 Petrus merupakan karya Sudepigrapha. Sudepigrapha ini salah satu kitab apokrifa ya. Peristiwa umum lainnya adalah munculnya gnostikisme yang perlu diperangi pada saat itu. Gnostik ini kan merupakan satu ajaran paham yang tidak mengakui atau menyangkal keilahian Yesus.
Ciri pengajaran palsu yang tercatat di surat ini sesuai dengan penanggalan di abad pertama dan tidak ada dalil yang kuat jika surat ini ditulis pada abad kedua. Terlalu jauh ya kalau kita lihat. Jadi asumsinya tuh ditulis pada abad kedua. Faktor lain yang menjadi penentu adalah kesaksian eksternal. Ada faktor lainnya. Beberapa pendapat non-rasuli meletakkan surat ini sekitar 80 Masehi. Asumsinya, jika ditulis oleh murid pribadi Rasul Petrus, maka surat ini ditulis tidak jauh dari periode itu. Jadi ini asumsi kedua ya, bahwa 2 Petrus ini merupakan karya pseudepigrapha, artinya suatu kitab yang masih diragukan ya kebenarannya. Oke, lanjut Pak Lim. Lalu mengenai integritas dari 2 Petrus, ada beberapa pendapat. Elbertol dan Ekul berpendapat bahwa surat 2 Petrus merupakan penambahan atau pengolahan dari surat Yudas dengan 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 2 sebagai tambahannya. Jadi si Bertol dan Ekul ini berpendapat bahwa sebenarnya surat 2 Petrus ini ya masih sambungan dari surat Yudas. Ada pengolahan dari surat Yudas, hanya ada penambahan. Itu di 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 2. Itu pendapat ya, pendapat Bertol dan Enkul. Lalu pendapat yang kedua mengenai integritas 2 Petrus ini dari H. Grotius. Ia meragukan kesatuan surat ini. Nah, dia ini seorang pakar dari Belanda yang berpendapat bahwa 2 Petrus 3 merupakan surat asli yang terpisah dari pasal 1 dan 2. Lalu pendapat dari McNamara membatasi surat awal hingga pasal 1 dan berpendapat bahwa pasal 2 merupakan surat terpisah. Ini asumsi-asumsi ya mengenai integritas atau keaslian dari 2 Petrus. Ada banyak asumsi atau banyak pandangan ternyata. Lalu lanjut Pak Lim. Lalu apa yang menjadi kaitannya dengan surat 1 Petrus atau relasi dengan 1 Petrus? Pada prinsipnya kedua surat ini ditulis oleh Petrus dengan kata-kata yang gamblang, luar biasa yang tidak muncul di bagian lain perjanjian baru. Jadi diyakini bahwa surat ini merupakan surat Petrus dengan penggunaan kata-kata yang sebenarnya gamblang atau mudah dicerna ya. Dan ini kata-kata ini tidak muncul ternyata di bagian lain dalam perjanjian baru. Lalu kaitan dengan tulisan lain apa? Apa yang menjadi kaitannya? Nah, ini Ezra Abbot tahun 1882 berpendapat bahwa 2 Petrus dan surat Yudas bergantung pada Yosepus. Secara khusus 2 bagian buku Antiquities, pendapat ini berdasarkan adanya kata-kata yang saling terkait atau paralel. Penulis 2 Petrus dan Yudas mengenal karya-karya Josephus. Ini karya-karya Josephus ya. Argumen ini dianggap menyesatkan karena sebagian besar kalimat yang digunakan merupakan kalimat yang umum dipakai pada masa itu dan muncul dalam karya penulisan lain seperti Philo. Ya. Lalu apa yang menjadi pesan modern dari surat 2 Petrus ini? Nilai utama lebih bersifat religius. Banyak ayat-ayat yang memberikan nilai pencerahan spiritual. Hal ini masih relevan dengan orang-orang Kristen modern atau masa kini yang terus menguatkan dan menantang di segala zaman. Jadi surat 2 Petrus ini intinya masih relevan dengan kehidupan kita sekarang. Karena banyak mengandung nilai-nilai religius yang memberikan pencerahan secara spiritual. Guru-guru palsu juga menjadi sebuah pesan untuk kita pada masa kini yang harus mendapat perhatian serius, di mana nilai moral yang semakin merosot. Artinya permasalahan yang terjadi pada saat itu dengan ditulisnya 2 Petrus itu masih relevan dengan kehidupan kita di era modern ini. Mengenai guru-guru palsu pun ternyata saat ini masih relevan, yang harus tetap menjadi perhatian serius dari setiap kita. Nah, nilai moral juga menjadi PR bagi kehidupan di modern ini semakin merosot. Jadi,
surat 2 Petrus ini bukan hanya relevan pada saat itu, tetapi juga relevan sampai dengan sekarang di era modern ini. Oke, lanjut Pak Lim. Apa yang menjadi garis besar surat 2 Petrus? Kalau kita breakdown, ternyata ada garis besar surat dari 2 Petrus ini ya. Pertama terkait salam. Itu kita bisa lihat di 2 Petrus pasal 1 ayat 1 ayat 2. Salam di sini menuliskan siapa nama penulis dari surat Petrus ini. Di ayat itu kita bisa lihat bahwa Petrus memperkenalkan diri sebagai penulisnya. Lalu yang menjadi garis besar kedua terkait dengan pengetahuan yang sejati. Itu kalau kita lihat di 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 21 ada terkait dengan pencarian yang lebih tinggi, ada nilai-nilai kekristenan yang bisa kita lihat, juga kesaksian Rasul atas pengetahuan Kristennya. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang sejati bisa kita lihat di situ di 1 Petrus pasal 3 sampai pasal 1 ayat 3 sampai 21. Lalu yang menjadi garis besar ketiga adalah pengetahuan yang semu. Ada di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 22. Apa yang dimaksud pengetahuan yang semu ini? Pertama, apa yang akan nabi palsu lakukan. Jadi ini merupakan pengetahuan yang semu ya, pengetahuan yang sia-sia juga. Terus apalagi bahwa pemaparan orang fasik itu juga bisa kita lihat di pasal 2 itu ya, di ayat 1 sampai 22. Terus poin yang keempat yang menjadi garis besar surat 2 Petrus adalah tantangan saat ini. Sama seperti slide sebelumnya, saya jelaskan bahwa ternyata tantangan di era sekarang itu masih relevan dengan tantangan apa yang dihadapi pada era penulisan surat dari 2 Petrus ini. Itu berisi tentang pengingat, berisi tentang penjelasan, dan nasihat-nasihat. Demikian garis besar surat dari 2 Petrus. Demikian PowerPoint ini kami ambil dari buku pengantar Perjanjian Baru, volume 3, karya Donald Guthrie. Juga kita ambil dari Alkitab menjadi sumber utamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.